Mangga insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan usia untuk sama-sama niat dalam niatan baik yaitu talabul ilmi di kajian tafsir pada pagi hari ini dengan tema fitnah syahwat dan keindahan dunia atau ditulis di flyer cobaan dari wanita, fitnah dari wanita. Dengan pemateri alhamdulillah yang sudah hadir Bapak Ustadz Dr. Haji Asep Ramdan Hidayat MSI Wilujeng Sumping Pak Haji. Atur nuhun. Ya, turnuhun. Alhamdulillah perantas saya. Semoga kajian tafsir pada pagi hari ini memberikan pencerahan bagi kita seluruhnya dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi panutan uswah bagi kita seluruhnya agar selamat dunia dan selamat akhirat. Tidak memperpanjang, mari kita mulai kajian tafsir ini dengan sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Zaki. Nah, dihaturanan Kang Zaki, mangga. Enggak atur huntat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Zaki. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah pembacaan ayat suci Al-Quran sudah dibacakan oleh Kang Zaki. Semoga kita mendapatkan kebaikannya, 10 kebaikan berupa kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada yang terhormat Al-Mukarram Pak Ustadz Dr. Haji Asep Ramadan Hidayat MSI. Kami persilahkan Ustadz Mangga. Dugi tabuh 545. Turnuhun, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi al-maslahah wa bitaufiqihi tatanazzalu al-khairat wal barakah wa bitaufiqihi tahaqquq al-maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita memanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini di pagi hari kita membuka lembaran baru pada hari ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah insya Allah ya, khusus bagi bapak-bapak. Dan Alhamdulillah kita meneruskan kajian ya pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah membimbing kita untuk senantiasa berdoa di pagi hari mengawali ya kegiatan kita itu dengan doa yang sangat-sangat mencakup segalanya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban halalan wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan di hari ini kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang baik, dan memberikan dampak keberkahan dalam hidup kita, dan wa amalan mutaqabbalah. Apapun yang dilakukan, dikerjakan pada hari ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan, khususnya saya, untuk eh, menggait obrolan diskusi kita, yaitu kajian ayat ya surat Ali Imran ayat 14, dan ini diberi judul dengan fitnah ya, ini syahwat dan keindahan ya dunia, tetapi lebih khususnya kepada cobaan dari wanita atau perempuan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, bahwa apa yang kita pahami tentang eh, cobaan ya atau fitnah itu bisa fitnah dalam artian kita itu sesuatu yang buruk, juga fitnah itu menjadi sesuatu yang baik. Dan buruk ataupun baik itu dua-duanya adalah cobaan ya, itu adalah fitnah. Oleh karena itu surat Ali Imran ayat 14 ya itu berbicara tentang kecenderungan manusia terhadap kenikmatan dunia, dan ini juga menjadi obsesi, menjadi sesuatu yang menarik bagi semua manusia ya, tanpa batas, baik itu keagamaan, kebangsaan ya, termasuk orang desa, orang kota dan sebagainya ya, secara general punya punya ketertarikan ke arah itu. Allah menjelaskan bahwa cinta terhadap dunia itu adalah fitrah ya, fitrah manusia. Sehingga di dalam bahasa Arab itu harta itu disebutnya malun ya. Mal itu kalau dalam arti kamus ya bisa dilihat di kamus Munjid atau kamus yang banyak sekarang di Indonesia juga, itu al-mal itu adalah condong, cenderung. Ya, jadi arti kata dari al-mal itu adalah condong, cenderung. Jadi ada keinginan yang kuat dari manusia itu. Nah, makanya kalau sekarang kita mendapatkan toko, ya pertokoan yang besar, biasa kita nyebutnya dengan mall. Ya, mall itu dari bahasa Arab ya, al-malu itu mal. Nah, fitnah terbesar bagi manusia, terutama bagi kelompok laki-laki, itu adalah kecintaan berlebihan pada wanita dan harta. Nah, ini eh, sinyal ya dari ayat 14 surat Ali Imran itu. Nah, nanti pada kesempatan ini relevansi di era modern ya, dengan tantangan moral dan media digital ya. Nah, terutama dalam kajian
perempuan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, eh, bahwa Quran Surat Ali Imran ini ya termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menciptakan hamparan dunia begitu indah, lengkap dengan keragaman muatannya. Ya, menganugerahkan kepada manusia berbagai kekayaan yang penuh pesona. Bisa berupa anak, istri, harta, tahta, dan dunia seluruhnya. Nah, ayat ini, ya Ali Imran ayat 14, khitobnya, ya, khitob itu adalah orang yang diajak bicara gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu tafsir, yang dimaksud dengan khitab itu adalah orang yang diajak bicara. Jadi siapa yang diajak bicara pada ayat ini secara khusus itu adalah kelompok laki-laki, gitu. Ya, jadi Allah sedang bercerita dengan kelompok laki-laki. Nah, itu khitabnya itu. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Kang Zaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbus syahawat itu. Zuyyina itu adalah perhiasan, keindahan, sesuatu yang indah itu. Jadi zuyyina linnas dijadikan indah bagi manusia, linnas itu. Hubbus syahwat, kecintaan, ya, daya tarik itu syahwat itu. Nah, minan nisa kepada perempuan, wal banin kepada anak, wal qanatiril muqantarati yaitu kepada harta yang banyak. Ya, bahasa Pak Dekan itu di lemur mah lubak libuk ku harta. Jadi itu wal qanatiril muqantarati itu jadi sudah ungkapan itu ya. Jadi lubak libuku harta, bro dijuru, bro dipantau. Nah, kira-kira begitu mengartikan konatiril mukong soroti itu. Jadi itu obsesi itu. Obsesi kebanyakan manusia begitu. Nah, minat zahabi ya itu adalah emas ya. Apalagi sekarang fenomena emasnya lagi naik rating. Wal fiddah perak, wal khailil musawwamah ini adalah kendaraan yang terlatih, kendaraan yang punya ciri gitu. Kalau dalam ininya musawwamah itu ya, yang dinamai itu dari ismun juga. Jadi yang punya ciri, punya karakter. Nah, di zaman sekarang ya kendaraan itu ya tidak kepada binatang, tetapi banyak sekali ya, terutama kendaraan seperti halnya mobil ya, motor begitu. Itu adalah bagian dari kecintaan-kecintaan atau sesuatu yang menjadi obsesi dari kelompok laki-laki. Wal an'am, an'am itu masih binatang, tetapi binatang ternak. Nah, ternyata binatang ternak juga itu menjadi obsesi ya dari kelompok laki-laki dan nanti kita lihat banyak banget ya zaman sekarang orang yang berbisnis di kategori binatang ternak ini dah kadang-kala menjadi peliharaan. Nah, sekarang tidak saja mengandungi kelompok laki-laki. Ibu-ibu itu seueur perawatanan, seueur binatang yang dirawat ya, yang kadangkala menghabiskan waktu, menghabiskan energi, dan menghabiskan harta juga. Nah, ini adalah an'am. Itu. Yang berikutnya adalah haras. Ya. Haras itu adalah lapangan pertanian. Jadi bisa dia disebut sawah bagi daerah tertentu yang memang sawah misalnya, atau dia bisa kebun, gitu. Ya, kebun, perkebunan. Artinya tanah yang biasa dijadikan ladang, dijadikan mata pencaharian. Ya. Nah, ini haras itu. Dzalika mata'ul hayatid dunya.
semua itu dari mulai perempuan, anak, kekayaan yang banyak yang Allah rinci itu dari mulai emas, perak, ya, binatang tunggangan atau kendaraan, binatang ternak, ladang dan lain sebagainya, itu hanyalah mataul hayatid dunya. Itu hanya perhiasan saja gitu, perhiasan kehidupan dunia. Nah, kalau perhiasan kehidupan dunia, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dunia itu kalau pendekatan bahasa, dunia itu bentukan kata dari dana. Dana yadnu dunyan gitu. Nah, dana itu dalam arti kamus itu adalah pendek pana gitu. Ya, jadi kalau kita menyebutkan hidup di dunia mau alami, kan memang arti dari dunia itu pendek begitu. Arti dari dunia itu sementara. Jadi dana yadnu dunyan. Nah, itu dari pendekatan bahasa. Jadi memang kalau kita menyebut dunia ini adalah alam fana, ya secara eh, etimologi memang pendekatan dunia itu. Jadi zalika mata'ul hayatid dunya, semua itu hanyalah perhiasan dunia yang pendek. Semua itu hanyalah perhiasan dunia yang fana, yang tidak ada keabadian itu. Nah, jadi harus diingat. Nah, oleh karena itu Allah menutupnya dengan wallahu indahu husnul ma'ab. Si Allah lah ya, kebaikan atau sebaik-baiknya al-ma'ab itu tempat kembali. Sebuah keyakinan siapapun, agama apapun, manusia itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Kenapa? Karena kita pasti mati, pasti meninggal. Nah, kemana kalau kita mati atau meninggal itu? Dan tempat kembali kita itu kemana? Gitu. Ini al-ma'ab itu. Sebaik-baiknya tempat kembali itu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan begitu. Nah, dan kampung kita yang sebenarnya itu adalah surga. Ya, ibu bapak kita awal kehadiran manusia di alam jagat raya ini, ya itu adalah tempatnya di surga. Tapi nanti kita lihat menjadi salah satu pembuktian dan salah satunya adalah di sini khitabnya itu adalah laki-laki, maka bapak kita pun Adam alaihi salam ya dari bagian itu ya bagian yang kita bahas kali ini. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah ya. Nah, oleh karena itu bahwa secara teologis ya makna ayat tadi bisa kita ambil ya. Pertama bahwa ayat ini Ali Imran 14 menegaskan bahwa fitrah manusia itu memang mencintai keindahan dunia. Artinya tidak salah gitu. Tidak salah kalau kita punya rasa senang, suka kepada perempuan ya yang laki-laki ini ya itu normal gitu. Kalau laki-laki senang terhadap perempuan itu normal. Ya, dan memang begitu fitrahnya manusia. Senang kepada binatang normal, ya, senang kepada benda-benda yang menjadi kecenderungan orang ingin memilikinya, ya, dan kategori harta, kategori benda itu sekarang berkembang, ya. Ya, berkembang. Kalau kita merujuk kepada ayat ini, ya, ini sama dengan kalau kita mengkaji tentang pengertian harta benda ya dari para ulama klasik ya dari ayat ini berangkatnya. Jadi benda itu ya sesuatu yang bisa di- dikuasai gitu ya. Nah, dan tadi emas, perak,
kebun, sawah, kan begitu. Nah, tapi kalau kategori zaman kita sekarang banyak banget begitu. Ya, ya. Sehingga para ulama menyebutnya harta itu adalah kullu dzukimatun itu, maliyatun. Setiap sesuatu yang bernilai adalah harta. Gitu ya. Yang bernilai dan kategorinya nanti orang kota, orang desa juga pasti berbeda ya kategorinya. Nah, mungkin dulu orang-orang tua kita ya tadi kalau desa itu ya tadi sawahnya banyak, binatang. Nah, itu menggambarkan ya the have ya, orang yang punya. Nah, tetapi kan sangat berbeda itu. Ya kalau di Taman Sari di lingkungan kampus kita orang kaya di Taman Sari mah cukup banyak kosan saja. Banyak rumah kosan, banyak ini dan mungkin juga bagi orang tertentu ya cukup punya satu lembar dua lembar kertas yang menunjukkan ya kepunyaan dia misalnya dalam bentuk saham sekian persen misalnya di beberapa perusahaan ya cukup begitu ya jadi kullu kimatun mal setiap sesuatu yang bernilai itu adalah harta gitu dan manusia punya kecenderungan untuk mempunyai dan terobsesi dengan harta-harta itu. Nah, ini kata zuyina ya zuyina linnas itu menunjukkan bahwa keindahan dunia bukan terlarang, termasuk cinta, senang, ya, kagum kepada perempuan itu ya bukan suatu hal yang dilarang, ya, tetapi itu adalah ujian. Ya. Jadi kita tidak dilarang untuk punya ya dalam kategori Ali Imron tadi kategori binatang ternak, kategori kendaraan, kategori perempuan, emas, perak atau kebun, sawah dan sebagainya nggak ada yang dilarang. Itu ya. Tetapi ingat itu adalah ujian gitu. Kenapa? Karena Allah akan menjadikannya barang-barang itu semuanya kecintaan kepada hal-hal itu menjadi zuyina itu. Indah banget itu. Tertarik. Nah, bagi kita umat Islam, tauhid itu harus mampu menuntun manusia untuk mencintai semua itu ya secara proporsional. Gitu ya. Mencintainya ya proporsional, tidak mengalahkan unsur tauhid. Kenapa? Karena dunia adalah sarana menuju akhirat dan bukan goyah gitu. Bukan tujuan. Ya, jadi ini kita disadarkan dalam kehidupan ini boleh kita ya jor-joran usaha sehingga menghasilkan sesuatu dalam bentuk kecintaan-kecintaan kita tadi dari mulai perempuan sampai dunia ya dengan segala isinya itu. Nah, itu boleh saja, tetapi ingat itu adalah bukan tujuan. Nah, Ibu dan Bapak, agama Islam itu disebut sebagai agama yang wasaton. Ya, sehingga sekarang ini rame ya dakwahnya segalanya kenegaraan kita kemarin sejak Pak Jokowi kita disebutnya memposisikan al-Islam wasatiyah. Ya, itu eh, Islam yang moderat ya, tetapi kajiannya memang kalau dari sisi tauhid ya bahwa Islam yang wasaton ya, wasit itu ya. Wasit itu dari bahasa Arab Pak Cepi. Ya, wasit. Wasit itu tidak boleh ya dia cenderung kepada salah satu pihak, dia harus menengahi itu. Wasit ya dalam pertandingan itu. Nah, Islam itu wasaton itu, wasit. Di mana maksudnya? Dia antara Yahudi dan Nasrani gitu. Jadi kalau orang-orang Yahudi pembelajaran keagamaannya itu kecenderungan kekuatannya pembelajarannya itu kepada akhirat. Nah, Nasrani kecenderungan pembelajarannya itu kepada dunia. Jadi dia dia itu begitu. Nah, Islam tidak begitu. Islam itu di tengah-tengah. Kita berada hidup di dunia, penuhi, cukupi kebutuhan kita di dunia. Karena memang hidup di dunia, sarananya adalah dunia. Ya, sarananya adalah dunia, kita hidup di dunia itu. Nah,
Di zaman Rasulullah ada sahabat yang kalau sudah sholat subuh begini diam berdiri, dikir dan segalanya di masjid sampai siang hari. Dan sering Rasulullah melihat orang itu. Terus ditanya oleh Rasulullah, kamu itu nggak mau hidup kayak orang lain? Begitu. Apa ya Rasulullah? Ya setelah beres kita berzikir, sholat dan sebagainya, ya ikhtiar ya itu. Mencari keutamaan Allah untuk kehidupan di dunia ini. Nah, orang itu menjawab, ya Rasulullah, biarkan saya begini, nggak apa-apa, saya di dunia ripuh lah kira-kira begitu. Asal nanti di akhirat saja bahagia. Nah, ini diluruskan sikap paradigma hidup semacam itu, diluruskan itu oleh Rasulullah, jangan begitu. Nanti kamu nggak sabar gitu dengan cobaan fitnah di dunia ini, nggak sabar, nggak kuat. Nah, jadi berdoalah. Kalau berdoa, nah hingga kita diajarkan doa kita itu orang Islam itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah itu kebaikan kehidupan di dunia. Di dunia kita senang, bahagia, begitu. Ya, dan di akhirat juga kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, dunia ini adalah sarana menuju akhirat. Jangan dihabiskan semuanya, apresiasi ya kehidupan kita tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia saja. Begitu. Jangan. Nah, kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah husnul ma'ab tadi. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, oleh karena itu bahwa ya fitrah manusia ya, fitrah manusia itu ya memang mencintai gitu kepada hal-hal kehidupan dunia tadi. Sehingga ya Ali Imran 14 ini kita bisa pahami bahwa Allah sedang menjelaskan bagaimana mencintai wanita, dunia. Ya, itu adalah fitrah manusia. Seorang laki-laki tidak dilarang mencintai wanita selama ya aplikasi cintanya tidak melanggar syariah. Ya, begitu dengan yang lain-lainnya. Ya, tidak dilarang mencintai dunia selama kecintaannya itu tidak menjerumuskan kepada kemaksiatan. Karena daya tarik dunia itu zuyyina lil nasnya itu juga syahwat itu. Nah, oleh karena itu kadangkala kita mengartikan syahwat dalam bahasa kita bahasa Indonesia menjadi sempit ya. Syahwat itu seolah-olah sesuatu yang jelek gitu. Tidak juga begitu. Jadi karena kalau tidak ada syahwat ya sayang juga Prof Epic punya istri. Kalau tidak ada syahwat itu tidak di apa-apakan istrinya dibiarkan saja. Nah, jadi syahwat itu juga sesuatu hal yang bisa menggait kita kepada kebaikan. Nah, inilah yang dimaknai dengan fitnah itu. Nah, namun sadarkah sejatinya di balik keindahan itu semua adalah menjadi fitnah ya bagi manusia. Para ulama menjelaskan, tatkala Allah menjadikan dunia terlihat indah di mata manusia, ditambah dengan berbagai aksesorisnya yang memikat, mulailah jiwa dan hati condong kepadanya. Dari sini manusia terbagi menjadi dua, ya. Ada yang orang itu menjadikan seluruh anugerah tersebut, ya tadi perempuan, harta dan lain sebagainya. Nah, seluruh pikiran dan tenaganya dikerahkan demi meraihnya itu. Ya, hal itu sampai memalingkan mereka dari ibadah kepada Allah. Bahasa orang tua kita itu simple. Ya, kalau kita untuk berkarya, berusaha dan sebagainya itu tong hilap karena waktu. Cuman itu kan pesan dalam orang tua kita, awas tong pohon karena waktu. Nah, itu ibadah ya, terutama sholat itu. Akhirnya mereka tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Nah, karena terlalu besar dan tidak terkontrol gitu. Dan untuk apa kegunaannya kalau kita untuk mencari-cari itu, mencari harta dan lain sebagainya. Kadang-kala kalau sudah ada juga kalau kita tidak bisa memanfaatkan dan sebaik-baiknya ya patah lamru tepuguh kan begitu kalau bahasa kita. Nah, mau kemana arahnya untuk mencari itu? Nah, ini adalah golongan orang-orang yang kelak menerima azab dari Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang sadar bahwa tujuan penciptaan dunia ini adalah untuk menguji manusia.
sehingga mereka menjadikannya sarana untuk mencari bekal ke akhirat. Dan inilah adalah golongan orang yang selamat dari fitnah itu, fitnah perempuan dan fitnah dunia yang lainnya. Nah, Ibu dan Bapak, ya, ini adalah fitnah ya. Dan fitnah syahwat ya, ketertarikan hati. Nah, ini fitnah terbesar bagi laki-laki adalah kepada perempuan. Ini bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ungkapan Imam Ibnu Hajar ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ma taraktu ba'di fitnatan adzarra 'alal rijal minan nisa. Jadi Rasulullah mengingatkan kita, aku tidak meninggalkan satu fitnah ya yang lebih membahayakan bagi kelompok laki-laki selain perempuan. Jadi memang perempuan ini jadi fitnah. Dia bisa menjadi sesuatu yang berbuah kebaikan dan bisa juga dia berbuah keburukan. Makanya posisinya tadi ada dua kelompok orang yang bisa memahami itu dan bisa menyelamatkan dan juga tidak menyelamatkan. Nah, fitnah bukan pada objeknya. Ini maaf, ibu-ibu. Jadi, dikala kita membahas, melihat hal semacam ini, itu bukan pada objeknya. Artinya, bukan kepada wanitanya, begitu. Bukan kepada perempuannya, bukan. Ya, jadi jangan dianggap perempuan itu sesuatu yang buruk dan tidak ada kebaikan. Tidak begitu. Jadi, fitnah itu bukan pada objeknya. Tetapi ini pada dominasi hawa nafsu dalam diri manusia. Jadi kelompok laki-laki, nah kalau kata saya tadi disebutkan hitobnya itu adalah laki-laki, ya itu bisa baik dan bisa buruk, ya. Tetapi dominasi perempuan, ya bagi laki-laki itu segalanya itu mengalahkan segalanya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi dominasinya kepada hawa nafsu itu, hubus syahwatnya itu. Ya, hubus syahwatnya bukan kepada objeknya. Ya, objeknya nanti bisa baik-baik saja. Begitu. Nah, syahwat bisa menjadi ibadah jika diarahkan sesuai dengan syariat. Jadi keinginan-keinginan itu yang menjadi fitrah manusia, ya itu bisa menjadi sebuah kebaikan ya bila sesuai dengan syariat. Atau dia menjadi dosa jika melampaui batas. Nah, jadi kuncinya apa? Menjaga hati agar tidak menjadikan dunia ini sebagai sesembahan. Ya, kan begitu. Sebagai sesembahan. Jadi tujuannya yang tidak boleh lepas, ya tidak boleh menceng, tidak boleh salah. Ya, menjadikan itu ya yang bagi kita adalah mendampingi dan menjadi sarana semuanya dikala kita hidup di dunia. Nah, apa kata ahli ilmu gitu ya? Para ulama juga banyak menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi bahwa perempuan itu adalah fitnah ya terbesar dalam kehidupan di dunia ini. Nah, semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya dari bahaya fitnah wanita tadi, nah ternyata para ulama juga tidak henti-hentinya mengingatkan umat ini dari ancaman tersebut. Nah, banyak untaian nasihat mereka yang telah diabadikan di dalam literatur ya. Nah, misalnya ya Imam Yusuf ya bin Asbat itu mengatakan seandainya aku mendapat amanah untuk menjaga Baitul Mal, ya ini juga kan cobaan gitu ya. Baitul Mal itu cobaan. Jadi bendahara, disuruh mengurus harta ya berkaitan dengan itu ya. Ya banyak banyak ya zaman sekarang profesi-profesi ini yang memang dia diberikan amanat untuk menjaga harta. Apa kata Abu Yusuf itu? Saya optimis bisa melaksanakannya.
Ya kalau zaman sekarang mau jadi kepala gudang kek, mau di bea cukai kek dan sebagainya, bisalah bisa dilewati begitu. Ada yang insya Allah kuat daya tahan untuk menghindar dari hal-hal yang jelek. Nah, namun kata Abu Yusuf itu, jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita, sekalipun dari kalangan negro, ya, meskipun hanya sesaat saja. Jadi, kalau urusan dengan perempuan itu bukan cantik atau tidak cantik, menarik dalam pengertian kulitnya hitam gitu ya, mengartikan negro itu atau putih dan sebagainya, ya mancung atau tidak, glowing atau tidak, begitu ya Kang Hasim. Enggak itu urusannya. Anu tadi kukumaha oge tetap begitu. Perempuan itu ada daya tarik tersendiri gitu lah. Gitu. Nah, Abu Sufyan As-Sauri mengatakan, ya silahkan kau suruh aku itu menjaga rumah mewah, ya penuh harta berlimpah, ya titah piket gitu, ngejaga dan sebagainya. Mau katanya. Namun jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku, meskipun berupa budak yang hitam legam. Ya mirip lah dengan Abu Yusuf. Ya. Nah, ini Abu Sa'id bin Musayyab itu mengatakan tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap wanita. Ludeng katanya, ludeng berani ya untuk melakukan apapun, bekerja di bidang apapun atau beraktivitas dimanapun. Nah kita lihat betapa beliau sangat takut dengan fitnah wanita. Padahal usia beliau itu Abu Sa'id Musayyab pada waktu menyatakan pernyataan ini itu sudah menginjak umurnya 84 tahun. Ya, 84 tahun tadi kita masih apa? Pak Bagir ya, Prof Bagir, Prof Miftah 83 sekarang itu ya dengan usia begitu ya sudah tua itu ya. Itu penglihatan beliau juga nih Abu Musayyab itu sudah rabun ya dan yang bisa dipergunakan melihatnya itu tinggal satu lagi matanya itu. Namun demikian, beliau masih tidak merasa aman dari fitnah wanita. Ya, kadangkala upami maca mah rabun cenah, tapi upami ninggal istri mah herang deui ya kira-kira gitu bahasa kita itu. Nggak ada tuh bagi laki-laki itu tidak ada usia membatasi itu. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, kita sering disuguhi berita di media ya sekarang aki-aki dan atas bau tanah gitu masih mencabuli perempuan yang memang bukan dengan cara yang baik tadi ya terhadap gadis-gadis yang kadang-kadang di bawah umur yang jauh itu kerap ya bahkan ya guru-guru ngaji di kita itu yang banyak dinaikkan ke media tuh oleh para wartawan ya ya pencabulan-pencabulan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kategori. Jadi kalau menurut para ilmuwan di sini itu nggak ada kategori profesi siapapun mau ustadz mau siapapun. Kalau sudah mendekat dengan satu sosok makhluk Allah ini ya berbahaya lah kira-kira begitu. Nah, coba dalam kisah ya sejarah ini. Kisah yang sempat mengubah sejarah akibat fitnah ini antaranya adalah kisah Nabi Adam yang tadi saya sebutkan. Ya kita itu di surga ya, rumah kita awal kehadiran Bapak Ibu kita. Ya tapi tadi ya Allah sudah mempersilahkan semua seisi surga itu silakan nikmati kecuali satu saja. Ya, satu saja yaitu pohon ya. Pohon ini jangan didekati. Nah, kalau pohonnya sih nggak jadi soal begitu ya. Cuma itu zuyinal linnas itu dijadikan indah, sesuatu yang menarik dan sebagainya. Nah, Nabi Adam kuat. Tetapi kalau istri ngerenghek begitu ya, nyuhunkeun hoyong sesuatu, nah kadangkala itulah goyahnya tadi. Ya, laki-laki itu. Nah, ini yang Allah sebutkan ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin. Itu saja kata Allah itu. Silakan aja Anda nikmati dengan pasangan Anda semuanya yang ada di surga. Hanya satu saja. Jangan kau dekati pohon ini. Nah, ternyata laki-laki mah disuhunkeun ku istri mah teu tiasa teu tahan.
Ya, jadi banyak juga koruptor sekarang dan sebagainya yang sudah berlimpah. Nah, ternyata background di belakangnya kuatnya permintaan istri-istrinya ya, anggota dewan juga kalem lah, bukan ayah istri-istri. Dan memang perempuan ya para istri itu ditugaskan untuk menghabiskan uang suami ya. Nah, karena bekerja suami itu memberikan apa untuk istrinya. Nah, kalau tidak dihabiskan oleh istrinya, kanggo naon cenah. Nah, ini kisah berikutnya ya. Ini juga ini dari eh diceritakan ada seorang muazin gitu ya. Orang soleh gitu, muazin. Nah, pemuda itu pas lagi ada naik di menara gitu. Dia lagi ada di menara naik, pas lagi ada tungkul ke handap aya perempuan, gadis, gelis begitu. Nuju adan kayak ya ketertarikan itu tidak bisa lepas. Beres menyelesaikan adan dan segalanya si pemuda itu bergegas menemui si laki-laki itu bergegas menemui si perempuan tadi ya. Keketrok langsung ke rumah dan sebagainya untuk menyatakan rasa ketajubannya, rasa cintanya dan sebagainya. Nah, si perempuan itu bilang, ih kamu teh kan orang soleh gitu. Terus juga agamanya berbeda. Tapi si laki-laki itu nggak peduli. Kamu itu mau melayani aku atau aku bunuh kalau tidak mau melayani aku. Nah, perempuan itu di bawah ancaman dia pinter begitu ya. Nah, jadi kata si gadis tadi, ya kalau kamu itu ya mau begitu. Nah, ada hal kamu itu kan beda agama, beda keyakinan kata si perempuan itu. Nah, apa sih kata laki-laki si pemuda tadi? Ya, dia telah melepaskan diri ya dari agama yang diajarkan oleh Muhammad. Artinya betapa mudah seorang laki-laki itu untuk menjadi kufur, menjadi murtad ya karena urusan perempuan. Begitu ya, karena urusan perempuan. Dan akhirnya si laki-laki tadi karena sudah melepaskan ya unsur-unsur keimanan dan sebagainya, dia bebas, maka perempuan pinter gitu. Perempuan pinter dirayu dan sebagainya, akhirnya mau si pemuda itu disuguhi makanan, disuguhi minuman yang memabukkan. Setelah itu diajaknya dia sebelum ya melayani si laki-laki itu. Nah, oleh perempuan itu sudah mabuk, diajak lagi naik menara dan sebagainya, akhirnya dia terjatuh dari menara itu dari ketinggian dan akhirnya meninggal dunia. Nah, jangan bertanya apakah mereka melakukan sesuatu, tidak ada dalam riwayat ini. Tetapi eh, begitulah daya tariknya perempuan. Laki-laki bisa gelap mata kalau dalam bahasa kita itu bisa gelap mata dan sebagainya. Ya dikibuli perempuan dan sebagainya juga bisa terjadi suatu hal yang sangat sangat memungkinkan. Ya, jadi itu hebatnya itu ya. Fitnah dari perempuan itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya sabarlah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bahaya fitnah wanita bukan sekadar teori untuk diketahui, akan tetapi yang lebih urgen adalah mengambil langkah preventif untuk menghindar dan antisipasi. Cukuplah ya firman Allah dan sabda Nabi serta perkataan ulama di atas menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk mencoba menantang fitnah tersebut. Apalagi mencicipi, ya sabar saja, ya takwa kepada Allah, menjaga hak-haknya. Itulah cara untuk membebaskan diri dari fitnah ini. Nah, Allah telah membuktikan penjagaannya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, jadi Nabi Yusuf juga ketertarikannya kuat kepada Zulaiha itu. Jadi kalau hanya berbicara pribadi begitu, ya, Nabi Yusuf juga sama dengan manusia yang lain ketertarikan kuat kepada Zulaikha dan hampir saja melakukan sesuatu tapi Allah yang menyelamatkan. Gitu. Nah, cuma kan bagi kita berat begitu ya, ya kita hanya takwa sabar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi eh, guyon ya guyon dengan Pak Kiai Miftah tuh tos kolot tadi 80-an sekian sebagainya. Nah, kalau urusan dengan wanita kata Pak Kiai Miftah teh Pak Asep
atau lain laki-laki cenah ari teu ngalamun-lamun acan mah kana urusan perempuan. Ngan aya nu wantun aya nu henteu tah gitu hungkul. Ya, tapi itu ngalamun-lamun acan mah cenah sanes pameget tah. Eta heureuy ya. Gitu ya. Jadi ini pesan untuk para perempuan ya. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan kelompok perempuan. Tadi saya nyatakan di depan tidak kepada objeknya, tetapi bagaimana kita memanage syahwat itu. Ya, apalagi sampai menuduh mereka ya perempuan itu menjadi sumber petaka enggak, ya perempuan sesuatu yang jahat keji enggak gitu ya. Tidak sama sekali tidak ada ke arah itu. Nah, tulisan ini hanya mengingatkan bahwa di balik kelemahan wanita tersimpan potensi yang sangat luar biasa untuk menggoda serta membinasakan kelompok laki-laki yang kuat perkasa. Sehingga Rasul itu menyampaikan ma ra'aitu min naqisatin aklin wa dinin adhaba lilubbil rijal. Nah, itu al-hajim min ihda kunna itu. Jadi kata Rasulullah itu, aku itu tidak pernah melihat manusia yang kurang akal dan kurang agamanya begitu. Artinya kan begini, kalau orang pinter dikalahkan oleh orang pinter, wajar. Orang kuat dikalahkan oleh orang kuat lagi yang punya kekuatan, wajar. Tapi kata Rasulullah, saya tidak pernah melihat orang yang ente pinter lah, kurang akal itu gitu ya. Di sini kurang akal itu bukan majnun gila, bukan. Tidak pintar ya. Orang biasa-biasa saja, tapi dia bisa mengalahkan orang pinter. Nah, gitu. Nah, orang yang kurang agamanya, si perempuan itu nggak ada kelebihan dalam pemahaman agama, tapi bisa mengalahkan orang yang kuat agamanya. Nah, begitu ya. Tadi eh, badai profesor ke, badai ustad ke, badai naun bisa kalah oleh seorang perempuan yang tidak ada di level itu, tidak pernah diperhitungkan dan sebagainya. Nah, siapa yang mampu dan bisa meluluhkan orang-orang yang dianggap prestisnya cukup gitu? Itu adalah kalian. Nah, itu Rasul itu kalian. Siapa yang dimaksud kalian itu Rasul menunjuk kepada kelompok perempuan. Jadi ini dahsyatnya ya perempuan itu. Jadi nggak bisa dilihat dari kelebihan ilmunya atau apa, enggak perlulah perempuan mah mengalahkan laki-laki mah enggak perlu dengan hal-hal semacam itu atau menyaingi prestasi laki-lakinya enggak. Yang biasa-biasa saja bisa mengalahkan itu, yang pinter-pinter, yang mengalahkan yang kuat-kuat dan sebagainya. Izin Nah, Pak Ustadz, 2 menit seandainya ya Anda Pak tidak Ustadz. memiliki kecantikan, kedudukan dan sebagainya, ya, itu sajalah Bapak dan Ibu. Waktunya mepet, saya kembalikan kepada pembawa acara, Kang Ustadz, mangga. Siap, atur nuhun Pak Ustadz. Sangat bermanfaat sekali namanya untuk seluruh pendengar. Alhamdulillah menjadi ilmu dan semoga kita bisa sama-sama saling menjaga. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan masih ada 10 menit waktu untuk diskusi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Ya, jadi tidak salah ya, atau mungkin salah keliru ya, atau kalau saya merasa ini kayak tidak salah kalau masyarakat atau orang-orang laki-laki terutama ras terkuat, perempuannya katanya ras terkuat ya, tidak salah juga kalau dia juga sebagai penggoda iman di satu pihak, tapi di pihak lain juga pendorong untuk kita tambah semangat untuk mencari sesuatu kan. Karena kalau tidak tadi ya, kalau tidak ada orang rumah mah rek naon gawe gitu kan, ngan seukur kesendirian mah gitu kan, justru karena ada istri dan anak bakal kita semangat gitu aja, semangat 45 kan. Jadi memang ada dua ini ya, ada dua aspek ya. Bisa ya Bu. Mas begitu mungkin. Gimana siap, Prof? siap, Prof. Mohon di mute Prof, di mute. Atur nuhun Prof Ipa, atur nuhun. Siap, Prof. Damang Prof. Kumaha punten Prof? Mohon kumaha Kenapa, Prof? Prof saya Ipa tuh, pisan. Prof Ipa. saya pisan iya namun bagaimana tuh menghindarinya supaya tidak tergoda oleh wanita? Apakah tidak boleh melihat? Katanya kalau melihat wanita cantik saja itu sudah dosa sebetulnya, walaupun dosanya mungkin dosa Anu kecil kadua Prof, gitu. anu ngaliat nu kadua sana anu kahiji mah pencerong we gitu kan, dosa. Mohon Ya Pak dan Ustadz. kumaha kedahna ieu Prof Asep ku teu kenging ningali nu geulis gitu Pak begeteh supaya tidak tergoda. Iya, Tapi ya Mangga alhamdulillah Prof Pak Ini cok Dadang. Bu.
Mangga Pak Ustadz, Prof langsung Dadang, Pak Prof Ustadz. IPA ya. Langsung Dad. Langsung ya Pak Ustadz. Siap, siap. Jadi begini, eh itu nanti makalahnya bisa Leres untuk dipublikasikan itu, makalahnya. Kang Ustadz. Jadi gini ya, Hmm. bahwa perempuan itu memang dua sisi, bisa ya dia Hmm. berbuah kebaikan dan bisa berbuah keburukan. Nah, Hmm. tetapi tadi kalau kita tidak mampu mengendalikan itu, fitnah dari semua fitnah yang ada di dunia ini, rating tertinggi itu adalah perempuan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dengan perempuan, harta semuanya bisa kalah fitnah Hmm. itu. Nah, perempuan Bro-broan. bisa menjadikan fitnah dari sisi materi karena dorongan perempuan. Tetapi Hmm. jangan lupa memang dari kebaikannya juga tadi motivasinya dari Prof Nandang dan Prof Ipa itu bisa jadi berbuah sesuatu yang baik perempuan itu jadi daya dorong yang luar biasa, syahwat itu. Ya, jadi syahwat itu penting. Dalam Islam itu tidak boleh dibunuh syahwat itu. Ya, ini bedanya. Jadi kalau agama yang lain itu ada, kalau mau jadi orang baik, jadi orang soleh, ya syahwatnya dibunuh. Itu nggak bisa, karena itu fitrah begitu. Itu fitrah manusia. Sehingga rugi begitu ya, kalau jadi pemuka agama di agama tertentu nggak boleh nikah. Nah, Hmm. nggak boleh mendekati perempuan, rugi. Saud Prof Nandang, kernaun atuh usaha. Kernaun. Kan Tok-tokannya begitu. usaha Nah, tok-tokan. cuma ini Rasulullah menyampaikan begini ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Nah, itu kuncinya tuh bagi kita kelompok laki-laki itu supaya ada motivasinya nggak turun, Prof, gitu. Hmm. Motivasinya nggak turun, tetap semangat. Jadi dunia ini adalah memang perhiasan, semuanya yang ada di dunia ini perhiasan itu. Ad-dunya mata'un. Itu semua yang ada di dunia menjadi daya tarik tersendiri. Nah, itu kehidupan dunia itu pasti begitu. Nah, tetapi wa khairi mata'iha al-mar'ah as-solihah. Tapi sebaik-baiknya perhiasan di dunia dan sebagainya, itu kan mau mobil termahal seri naon, badai handphone seri terakhir apa dan sebagainya, itu semuanya lah cincailah perhiasan saja. Tapi semua itu kata Rasulullah kalah gitu, kalah dengan oleh satu perhiasan yang luar biasa apa itu? Al-mar'ah as-solikah, perempuan yang soleh. Solehah. Nah, Hakuna Oma jadi Irama teh apa itu? jadi Mar'atun kuncinya solihun. sebenarnya kuncinya Solehahnya. bagi laki-laki itu bagaimana kita didampingi perempuan soleh, ya, kira-kira gitu. Nah, tetapi kalau bagaimana kita didampingi perempuan soleh, eta laki-laki itu aya gunana eta Prof Nandang. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan perempuan soleh tanpa kontribusi dirinya gitu loh. Nah, jadi sekarang kita dibalik gitu. Kalau laki-laki itu ingin mendapatkan perempuan soleh itu, bagaimana si laki-laki itu membentuk perempuan itu jadi soleh bersamanya. Harus begitu. Nah, itu amalnya atau usahanya gede itu pahalanya di sisi Allah. Itu ya. Nah, jadi jangan begini. Duh, istri saya tete soleh, ganti weh gitu ya, Prof. Ganti. Tidak begitu kalau Kepalaina. laki-laki itu gitu. Jadi kalau merasa istrinya tidak soleh atau kurang soleh, bagaimana jadi soleh? Ya, itu adalah pekerjaan suami itu. Nah, itu yang besar itu. Makanya kalau sudah berumah tangga bagi seorang laki-laki itu yang disebut kata Rasulullah itu an-nikahu nisful ibadah. Nikah itu adalah setengahnya dari ibadah. Jadi kalau target ibadah kita itu 100%, 50% itu selesai dengan nikah. Gitu. Hmm. Nah, apa kata Rasulullah? Wattaqullahu fil baqi. Bertakwalah kamu itu di sisanya. Berarti 50% lagi. Nah, 50% itu tadi sholat. Tambahkeun. Ya kan begitu. Sodakohnya, zakatnya, bergaul dengan tetangga, usaha yang baik. Itu hanya 50% variabelnya banyak. Tapi 50%-nya sebenarnya udah dicapai. Nah, oleh karena itu, laki-laki, suami yang baik itu adalah ku angpusakum wa ahlikum naro. Begitu, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana kita membawa ya muatan yang tadi hubus syahwat itu minan nisa
ya kan begitu, konatiril mukongkoroti, ya dari jenis-jenis kekayaan yang begitu banyak dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mendisiplinkan diri supaya semua itu menjadi sarana bagi kita, gitu saja sebenarnya kelompok laki-laki itu. Perempuan itu mudah banget itu ya masuk surga itu, kata Rasulullah, mudah perempuan, kalem Prof Ipa. Jadi perempuan itu Alhamdulillah. suami itu sudah selesai karena tadi nisful ibadah. Sisanya mah ya kan begitu, itu saum, sholat, normal-normal saja. Nah kalau itu terjadi, kata Rasulullah, nanti di akhirat itu bagi perempuan pilih mau masuk dari pintu surga yang mana. Oh, itu udah boleh milih. Nah itu. Yang berat itu kelompok kita laki-laki tuh. Mengarahkan, menundukkan, menggait tadi itu dari perempuan, keduniaan ya yang begitu banyak, dan sekarang kan banyak banget. Makanya di akhir ya, di akhir tulisan saya ini tadi karena waktunya mepet, itu saya pesan sekarang itu perempuan itu dieksploitasi gitu, kira-kira dieksploitasi ya. Jadi di tempat kerja tertentu posisinya ya harus good looking ya. Kalau kalau kira-kira anu tos ini anu tos sepuh mah tos tiasa di front office kira-kira gitu. Dan ya, Bagian kopi gudang, yang menarik. bagian gudang. Iya Di back begitu. office-nya perempuan Iya, tua. kalau kalau kita punya niatan misalnya mengelola sesuatu tapi niatnya itu duka atas saya atau ente, itu mah diskusi kita lagi. Kira-kira begitu. Banget ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, rupina jawabannya jami wa mani, istilahnya mencakup segala hal. Alhamdulillah. Enggak Bapak Ibu, tapi ternyata waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi intinya kurang lebih adalah untuk kaum ibu-ibu, perempuan jangan khawatir karena apa namanya, kajian ini bukan untuk mendiskreditkan tapi memuliakan, apalagi tadi dengan statement terakhir dari Pak Ustadz bahwasanya sangat mudah untuk masuk surga, ya, hanya tinggal taat kepada suami. Ya. Nah, kemudian untuk yang laki-laki memang perjuangannya sangatlah berat ya. Bahasa Kalau muslimah udah gaulnya 100% ya Pak Ustadz. 100 Pak, pas nikah Pak. Mendapatkan itu mudah tapi mempertahankan itu perlu perjuangan. Jadi ya diperjuangkan, kalau niatnya untuk ibadah insya Allah segalanya akan mudah. Jadi kembali kepada niat awal dalam pernikahan apapun itu adalah niatnya adalah untuk ibadah sehingga terasanya lebih mudah. Begitu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, jangan lupa isi absen. Dan kemudian kami pun dari Fakultas Hukum berterima kasih jazakumullah katsira kepada Ustadz Asep Rameleh Dayat atas materi pada pagi hari ini. Hatur nuhun atas ilmunya Pak Ustadz, hatur nuhun jazakumullah katsira. Kemudian kepada seluruh yang hadir, terima kasih telah berkenan hadir di kajian tafsir pada pagi hari ini. Lumayan penuh, 40 lebih tadi sampai 46, alhamdulillah. Karena selamat pada langsung. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah masa UTS. Semoga seluruh mahasiswa kita, sivitas akademika di Unisba diberikan kesehatan, keafiatan, dan kelancaran. Baik untuk mahasiswanya, semoga diberikan lancar dalam belajarnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik untuk itu dosennya yang memeriksa dan juga memberikan ilmunya, semoga tambah lagi manfaatnya. Dan juga untuk tendik dan juga seluruh kelengkapan dalam Unisba diberikan kesehatan dan keafiatan dalam tugasnya. Kemudian untuk yang sakit semoga segera disembuhkan, yang sedang ada masalah semoga diberikan jalan keluar, dan yang ada niat baik semoga niatannya diberikan dalam pengaturan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.